Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 6, bertemu lagi dengan Pak Barno. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Tetap semangat. Untuk pertemuan kali ini Pak Barno akan menjelaskan ya cara membuat logo Apple. Tapi sebelumnya Pak Barno akan jelaskan mengenai beberapa yang Pak Barno jelaskan waktu di pertemuan Zoom ya. Di Zoom Pak Barno sudah jelaskan ya. Jadi ada mengatur posisi, kemudian operasi part, dan grup dan ungroup. Berikutnya ada lagi edit part materinya. Baik, masih menggunakan program Inkscape ya. Kita buka saja programnya, klik nih Inkscape. Nah, kita akan membuat seperti ini logo Apple. Nah, ini Pak Barno kemarin sudah coba membuat ya. Nanti seperti ini. Nah, caranya, tapi sebelum ke sini Pak Barno akan jelaskan materi yang ada di buku, juga kalian bisa lihat di halaman 41. Nah, yang pertama ada lower to bottom. Nah, ini penting ya, nanti ketika kalian membuat objek, ini misalkan Barno kasih warna, ini misalkan membuat 3 objek nih. Nah, jadi ada 3 objek. Nah, yang pertama tuh lower to bottom nih. Lower to bottom itu fungsinya untuk menurunkan objek, meletakkan objek menjadi paling bawah. Nah, ini ada gambarnya nih. Kemudian ada lagi lower selection one step. Jadi ini posisinya di tengah. Ini Pak Bar contohkan, misalkan ini bintang mau diturunkan paling bawah, berarti menggunakan lower to bottom. Nah, kalau misalkan di tengah, pilihnya yang one step, lower one step ini ya, lower istilahnya kalau Pak Barno. Nah, berikutnya ada lagi selain lower ada lagi rise. Rise itu menempatkan objek dari bawah ke atas. Nah, ada rise one step ini untuk di tengah. Kemudian raise selection to top. Nah, raise to top. Nah, itu untuk paling atas. Misalkan ini yang kotak ini mau diletakkan paling atas, pilihnya raise to top. Nah, ini paling atas. Kalau yang mau di tengah, pilihnya yang one step. Jadi seperti ini. Nih ya, itu untuk mengatur letak posisi. Ini penting, nanti akan kalian gunakan ya. Nah, akan kalian gunakan. Oke, berikutnya setelah itu ada lagi kita akan belajar mengenai operasi part. Operasi part itu ada beberapa yang perlu kalian ketahui. Nah, ini ada union, different, intersection, exclusion, division, dan cut part, combine, dan break apart. Nah, tapi Pak Barno akan jelaskan ini dulu. Untuk combine nanti sama break apart nanti ketika ada objek yang akan kita pecah atau kita kombinasikan, kita akan coba ya. Yang pertama union. Nah, union itu adalah operasi part ya, yang digunakan untuk menggabungkan 2 objek menjadi 1 objek baru. Jadi menggabungkan. Nah, untuk operasi part syaratnya harus di selection atau di drag seperti ini ya. Drag, kemudian part union. Nah, ini sudah jadi 2 objek. Satu objek ya. Nah, ini untuk melepasnya harus diundo ya, undo. Nah, ini. Jadi itu beda dengan grup ya. Kalau grup itu bisa di ungroup, kalau union tidak bisa.
Nah, harus diunduh. Kalau diunduh pun kadang kalau misalkan sudah terlalu banyak nggak bisa lagi, harus buat objek baru. Nah, berikutnya yang kedua setelah union ada lagi different. Different ini operasi different digunakan untuk memotong objek yang berada di posisi bawah. Nah, jadi yang untuk motong itu yang di atas ya, yang untuk memotong yang di atas. Sedangkan yang dipotong yang di bawah. Ingat yang untuk memotong itu yang di atas. Jadi posisinya di atas. Kita coba selection. Kemudian part different. Jadi yang yang buat motong yang di atas, yang dipotong yang di bawah. Ya, paham ya sampai sini. Berikutnya setelah different ada lagi intersection. Intersection itu yang dipotong yang ini, bagian yang tertutup. Contohnya seperti ini. Jadi intersection adalah operasi digunakan untuk mengambil objek hasil perpotongan dua. Jadi ya yang ini hasil perpotongannya. Di selection kita coba ya, part intersection. Jadi di tengah yang tertutup yang diambil potongannya. Gambarnya pun seperti ini. Jadi seperti ini ya. Nah, berikutnya exclusion. Exclusion itu kebalikan dari intersection. Jadi yang diambil yang di ininya. Nah, seperti ini misalkan. Ya. Intersection. Nah, maaf. Intersection ya. Oh, maaf, exclusion. Lupa. Exclusion tadi intersection. Kebalikan dari exclusion. Exclusion kebalikan dari intersection. Paham ya? Intersection kebalikan dari exclusion. Nah, seperti ini. Jadi tadi benar nggak ya? Coba part exclusion. Nah, seperti ini exclusion. Berikutnya division. Division ini seperti seperti different, hanya saja kepotongannya itu masih ada. Ya. Nah, ini paper selection, division. Nih, jadi seperti masih ada. Tinggal kalau mau ngambil seperti ini tinggal diklik dulu, diklik sembarang baru potong bisa. Oke, berikutnya ada lagi yang namanya cut path. Ini contoh Pak Bano gunakan bintang. Selection, cut path ya. Cut path itu nanti tinggal garisnya saja. Tinggal fill and stroke. Kalau nggak ada stroke-nya hilang, makanya harus ada stroke-nya. Nih coba cut path. Nah, nih yang potong nih bisa dipotong. Nah, potong-potong. Jadi yang dipotong itu tetap yang di bawah ya. Posisi objek yang di bawah. Oke, itu saja. Berikutnya ada lagi yang namanya group dan ungroup. Nah, ini contoh group dan ungroup. Nah, group itu menggabungkan dua objek menjadi satu, tapi masih bisa dilepas. Seperti hanya ditempel, tapi seperti dikunci. Jadi pakai baut atau skrup ya. Jadi masih bisa dilepas. Misalkan di grup objek, grup, nah ini jadi satu objek. Tapi nempel saja, bisa dilepas dengan cara objek ungroup. Nah, ungroup. Nah, nih. Berikutnya setelah group dan ungroup ada lagi copy dan paste, copy dan duplikat. Nah, kalau copy itu edit, copy, edit, paste. Nah, ini ya bisa. Nah, shortcutnya Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kemudian berikutnya ada lagi duplikat. Nah, duplikat tinggal edit duplikat. Nah, ini bisa diambil. Kalau pakai shortcut Ctrl D. Ini paparan pakai shortcut ya. 1 2 3. Nah, ini sudah. Nah, seperti ini. Itu untuk duplikat. Itu saja untuk materinya ya. Nah, berikutnya kita akan coba membuat sebuah objek logo ya.
logo Apple. Oke, ini kita buat seperti ini. Ini Pak Barno udah buat ya 3. Kita coba buat seperti ini. Jadi langsung saja klik circle atau ellipse buat ya. Nah seperti ini. Kemudian edit part by node, kemudian klik convert to selected object. Nah berikutnya di tepi sini diklik 2 kali, klik. Nah menambahkan, klik 2 kali dengan cepat, double klik ya. Nah ini bisa seperti ini bentuk. Nah ini bisa Pak Barno akan hilangkan saja nih titik-titiknya, namanya node. Diklik sampai warna biru, kemudian diklik main. Nah ini ya, ini juga. Nah ini juga ya sama, Pak Barno hilangkan. Nah, ini juga sama, Pak Barno hilangkan. Nah seperti ini, tinggal kita tarik nih antenanya. Tarik. Nah ini yang bawah kita tarik juga biar nah kurang lebih seperti ini. Klik select and transform. Nah ini sudah. Nah kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan belum rapi lagi bisa ya, jadi diedit lagi, klik edit by node lagi. Nah ini bisa dirapikan ya, kalian bisa rapikan lagi. Nah nanti bisa dirapikan lagi, diklik ini titiknya, baru akan muncul seperti antena. Ini kurang lebih apelnya seperti ini. Kemudian select and transform, kemudian kita buat objek lingkaran. Untuk menghasilkan lingkaran sempurna tekan Ctrl CTRL. Nah seperti ini, klik select and transform, diletakkan di atas. Ingat, yang buat motong letakkan yang di atasnya. Kemudian selection, kemudian part different. Nah ini udah kepotong ya. Nah berikutnya kita akan buat daunnya. Ini daunnya menggunakan Pak Barno pakai draw bezier. Diklik, kemudian geser, tahan mouse-nya, mouse kirinya tahan, kemudian dilengkungin, diklik, kemudian disatukan titik awal, diklik. Nah, kemudian klik edit part, convert to selected object. Nah, ini bisa dihilangin ya, jadi bisa diatur. Nah, kalian bisa diatur, silakan bentuknya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, warnanya. Kemudian ini struknya Pak baru tambahkan ya. Jack, fill and stroke. Mana? Jack, fill and stroke. Nah, di sini. Fill and stroke. Kemudian tunggu sebentar. Belum muncul. Nah, ini stroke stylenya kita tambahkan jadi blok angka 1. Kalau mau dikasih stroke, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Nah kalau sudah, Pak Barno drag seperti ini. Nah kemudian group ya, group, kemudian diduplikat ya, duplikat nih, edit duplikat atau Ctrl D, kemudian ganti warna hitam, kemudian di lower to bottom, kemudian digeser. Nah digeser pakai tanda panah yang di keyboard itu, joystick ya. Nah seperti ini. Kalau mau gradasi, misalkan ditambahkan warna, duplikat lagi.
Nah, ganti warna hijau misalkan. Nah, kemudian klik create and edit gradient. Nah, tarik. Nah, ini bisa seperti ini ya. Tuh. Kalian gradasinya mau seperti apa silahkan. Ini bisa dipindah-pindah nih. Nah, ya. Nah, tuh ya. Kemudian kalau sudah tinggal di drag, kemudian di grup. Nah, jangan lupa kalau sudah selesai diletakkan di tengah kanvas. Oke ya, itu ya. Jadi kalau mau lebih bagus seperti ini. Kalau hanya seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau sudah selesai, yang penting diletakkan di tengah kanvas. Dan jangan lupa kalau sudah selesai disimpan. Oh ya, untuk membuat objeknya hanya satu saja ya. Ini Pak Baron ada contoh. Jadi kalian cukup satu saja, cukup satu logo saja. Kemudian file, save as, tugas 3 nama kelas. Ya, tugas 3 nama kelas. Save. Oke. Nah, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang merasa sulit atau kesulitan, silakan kalian hubungi Pak Barno melalui WA. Nanti insya Allah Pak Barno akan bantu. Baik, kita tutup. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.